Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, bagaimana kabarnya teman-teman? Di video kali ini kita akan membuat game dengan React Native dan game tersebut sangat sering kita mainkan. Yakni adalah permainan batu, gunting, kertas. Nah, bagaimana cara membuatnya di React Native? Mari langsung saja kita mulai. Baik, pertama kita buka terlebih dahulu, yakni adalah Visual Studio Code yang kita miliki. Kemudian kita lihat di bagian atas ada menu terminal, kita klik saja di bagian New Terminal. Oke, berikutnya di sini kita akan ditampilkan ya sebuah terminal di bagian bawah dari Visual Studio Code yang kita miliki. Di sini kita arahkan ke folder di mana kita akan membuat project kita. Di sini saya arahkan dulu ke bagian D, kemudian saya menuju ke folder di mana saya akan meletakkan project yang saya miliki ini. Baik, saya sudah arahkan dia ke folder yakni adalah React Native. Di folder ini saya akan membuat project yang akan kita gunakan untuk membuat aplikasi game sederhana ini, yakni adalah aplikasi batu, gunting, dan juga kertas. Nah, di sini kita langsung masukkan saja dengan menggunakan perintah yakni adalah React Native init, kemudian kita masukkan nama dari project yang akan kita inginkan. Misalnya kita berikan nama yakni adalah React Native batu, gunting, kertas seperti ini, kemudian kita enter saja, dan kita tunggu sampai dengan dia selesai melakukan inisialisasi dari project yang akan kita buat ini. Baik, proses melakukan inisialisasi dari project React Native sudah selesai, langsung kita menuju ke folder di mana tadi kita buat di bagian React Native-nya, dengan menggunakan perintah cd React Native batu, gunting, kertas, kemudian kita enter, dan langsung dari sana kita jalankan dengan menggunakan perintah, yakni adalah React Native run Android. Kemudian kita tunggu sampai dengan emulator siap untuk kita jalankan. Baik, emulator sudah tampil di bagian layar kita. Kemudian dari sini kita close saja di bagian terminalnya. Kemudian kita buka untuk folder di mana tadi kita meletakkan project kita. Kita pilih dari file, open folder, kemudian kita cari lokasi dari project kita tadi. Oke, ini adalah folder di mana kita meletakkan project yang akan kita buat nantinya. Dari sini kita langsung buat satu file saja. Di sini kita buat satu file dan kita berikan nama misalnya dengan nama depan.js seperti ini. Kemudian kita enter. Oke, di file depan.js ini kita edit terlebih dahulu dengan menggunakan snippet yang disediakan oleh Visual Studio Code. Dan di sini kita akan menggunakan class ya. Kalau biasanya kemarin-kemarin kita menggunakan yang namanya function, sekarang kita akan menggunakan kelas ya. Kita masukkan saja dengan tulisan RNCE seperti ini. Maka Visual Studio Code akan memberikan kita pilihan yang akan kita gunakan dan dia langsung akan membentuk komponen-komponen yang kita butuhkan. Kalau sudah seperti ini kita langsung enter saja. Baik, dia sudah membuat sebuah kelas dari file depan.js ini. Dan di sini dia belum menampilkan ya, di bagian emulator ini belum menampilkan dari depan.js ini. Kita arahkan dia dengan menggunakan file kita edit di bagian index.js. Kemudian dari sini kita hapus ini di bagian /app ini dan kita gantikan dengan /depan ya. Oke, kita close yang index.js ini dan kita sekarang fokus ke file depan.js. Ini kita minimize saja. Ya, di file depan.js ini kita akan membuat 3 view ya di sini. Di view ini teks ini kita hilangkan ya. Teks kita hilangkan, kemudian di sini kita buat view ya. Kemudian di bawahnya kita buat view lagi. Oke, kemudian di bawahnya kita buat view 1 lagi ya. Ada 3 view yang kita buat di sini ya. View yang pertama akan membungkus 3 view yang ini dan di sini kita buat 3 view di dalamnya. Ada view yang atas, view yang tengah, kemudian view yang paling bawah. View atas ini akan menampilkan daripada tampilan proses untuk melakukan pemilihan dari batu, gunting, dan kertas. Dan di tengah ini akan kita gunakan untuk meletakkan tombol reset. Dan di bagian bawah ini akan kita gunakan untuk menentukan apakah yang akan dipilih itu batu, gunting, ataukah kertas ya. Baik, sekarang kita menuju ke file depan.js ini. Di sini kita buat dulu, yakni adalah kita import terlebih dahulu, yakni adalah touchable opacity. Dan ini akan kita gunakan untuk sebagai tombolnya nantinya. Touchable opacity. Kemudian berikutnya yang kita perlu import adalah style sheet.
Dan yang terakhir yang perlu kita import adalah button. Oke, seperti ini. Kemudian di sini, di bagian atas ini kita perlu edit dulu di bagian view yang paling atas ya. Yang view yang urutan pertama ya. Kita perlu edit terlebih dahulu dan kita akan berikan dia style sehingga nantinya ketika dia di load oleh emulator, dia akan menampilkan tampilan yang lebih bagus. Di sini kita masukkan saja. Oke, sebelumnya kita perlu ekspor terlebih dahulu ya. Yang namanya style sheet ini di bagian bawah ini kita perlu ekspor terlebih dahulu dengan menggunakan perintah export cons ya, style. Kemudian kita masukkan style sheet create seperti ini. Baik, selanjutnya setelah kita membuat view di sini, kita akan masukkan beberapa teks di tiap view ini ya. Misalnya di sini yang paling awal ini kita masukkan teks. Kita masukkan di sini teks ya, seperti ini. Kemudian di sana kita masukkan untuk simbolnya, teman-teman. Nah, simbolnya ini bisa kita lihat di salah satu website di sini. Saya coba lihat dulu. Baik, misalnya di sini ada alamat website namanya getemoji.com, teman-teman. Di sini bisa kita lihat ada beberapa gambar ya, emoticon yang bisa kita ambil di sini. Misalnya di sini kita ambil untuk yang bagian tangan ini, dia akan sebagai batu ya. Kita coba copy di sini. Oke, seperti ini. Kita coba lihat apakah tampilannya sudah berubah di sini. Oke, teman-teman lihat di sini, dia sudah memberikan tampilan gambar tangan ya. Selanjutnya di sini setelah kita masukkan yang untuk tangan, berikutnya kita masukkan lagi tulisannya. Misalnya di sini kita masukkan adalah pemain seperti ini. Kemudian di sini kita masukkan untuk skornya ya. Skornya kita masukkan di sini. Skornya misalnya diberikan angka awal yakni adalah 0. Kemudian berikutnya di sini kita masukkan lagi teks lagi. Teks. Kita berikan X, ini adalah pembatasnya antara pemain dengan juga komputer ya. Teks lagi. Ini kita berikan angka 0. Kemudian berikutnya di sini kita masukkan teks lagi. Ini kita berikan tulisan komputer ya, komputer. Kemudian kita copy yang atas ini dan kita letakkan di bagian bawah seperti ini. Oke, seperti ini teman-teman. Kita coba lihat hasilnya di emulator kita. Oke, coba kita reload saja. Oke, ini adalah tampilan awal dari halaman kita ya. Di sini di depan.js ini adalah tampilan gambar dari batu. Kemudian ini namanya adalah pemain. Ya, kemudian ini adalah angkanya dan ini adalah pembatasnya. Berikutnya adalah gambar dari angka, berikutnya adalah gambar dari tulisan komputer, kemudian berikutnya adalah tulisan dari gambar dari batu ya. Misalnya di sini kita langsung masukkan saja stylenya, style. Misalnya di sini kita tuliskan. Oke, kita masukkan di sini stylenya. Misalnya di paling atas ini kita masukkan stylenya adalah style.view arena ya. Nanti kita masukkan stylenya di bawah ya. Kemudian berikutnya di bagian tangan ini kita masukkan ya, ini adalah stylenya style ya. Kemudian di sini kita masukkan style teks tangan misalnya. Kemudian di sini kita masukkan untuk yang bagian tulisan pemainnya, kita masukkan di sini stylenya style.teks pemain. Oke, kemudian berikutnya yang angkanya kita masukkan juga, yakni adalah style text score misalnya, style. Ini adalah cara kita untuk memberikan style dulu ya. Jadi ini untuk mengatur bagian tampilannya. Score. Yang ini kita copy, kita letakkan di sini. Oke. Kemudian yang atas ini teks pemain ini kita copy, kemudian kita letakkan ini. Kemudian yang bagian atas ini kita copy, kemudian kita letakkan di paling bawah. Oke, seperti ini teman-teman. Jadi ada view yang paling atas ini, kemudian di dalam view itu ada view lagi, dan di dalam view tersebut ada beberapa teks ya, ada teks yang akan menyimpan dari style tangan, kemudian pemain, score, dan kemudian di sini adalah pembatasnya adalah X-nya, kemudian di sini yang bagian teks score, teks pemain, dan juga teks tangan. Oke. Selanjutnya di sini di bagian atas ini kita masukkan dulu saja, di bagian atas ini kita masukkan. Kita berikan nama misalnya adalah style.view wrapper misalnya. Oke, kita sekarang menuju ke bagian bawah ini dan kita berikan stylenya di tiap view tadi ya.
Misalnya di sini yang pertama kita masukkan adalah view wrapper. Kita masukkan di sini flex 1, maka dia akan memenuhi layarnya. Kemudian berikutnya setelah view wrapper kita masukkan berikutnya adalah view arena harusnya, bukan area ya. Arena, coba kita kembali ke atas. Arena. Oke. Kita menuju ke bawah lagi, kemudian kita atur di sini view arena, dia akan memiliki beberapa style ya. Misalnya di sini kita masukkan ya adalah flex 4 misalnya. Kemudian biar dia menuju ke berbentuk kolom ya, tidak menurun ini, kita berikan dia flex direction-nya adalah row. Flex direction row. Coba kita save dulu. Oke, teman-teman lihat di sini ya. Dia tampilannya sudah bentuknya menyamping ya, mendatar ya. Setelah sebelumnya tadi bentuknya adalah ke bawah. Setelah kita berikan flex direction row, maka dia akan bentuknya ke samping atau mendatar. Oke. Kita lanjutkan lagi untuk yang view arena. Misalnya di sini kita masukkan align items center ya, biar dia menuju ke tengah. Kemudian kita masukkan lagi adalah justify content. Kita masukkan juga adalah center juga. Kemudian di sini kita coba atur untuk yang background-nya ya. Nah, background color kita atur. Untuk warna biasanya saya menggunakan color hand ya, color hand. Oke, kemudian saya pilih biasanya di bagian populer ini. Kemudian kita cari warna yang sesuai. Misalnya saya pilih yang bagian ini ya, biru ini. Kemudian kita copy. Kemudian kita berpindah ke script kita, ya. Kita masukkan di bagian sini. Seperti ini teman-teman. Kemudian kita coba lihat hasilnya. Oke, dia sudah memenuhi warnanya ya. Jadi ini adalah warna dari view arenanya. Kemudian dia sudah, warna backgroundnya sudah berganti biru. Dan dari tulisannya dia sudah berganti ya. Jadi posisinya sudah mendatar. Oke. Selanjutnya di sini kita atur untuk yang bagian teksnya. Teks tadi kita sudah masukkan, yang pertama adalah teks skor ya. Sebentar, teks tangan dulu. Atur. Kita berikan ukurannya biar dia menjadi besar ya. Font size 50. Oke, tangannya sudah membesar. Selanjutnya berikutnya kita masukkan tadi, setelah kita masukkan yang namanya tangan, kita masukkan lagi untuk yang teks pemain ya. Teks pemain biar tulisan ini teman-teman lihat di sini. Ini adalah pemain dan juga X kemudian diikuti dengan pemain lagi. Kita atur dia di bagian teks pemain ya, diatur di sini. Kita masukkan misalnya ukurannya yang pertama adalah font size-nya kita atur ya, ini adalah 20 misalnya. Kemudian kita atur berikutnya margin left misalnya kita masukkan adalah 5. Kemudian margin right-nya kita atur juga margin right ya. Kita atur juga adalah 5. Kemudian kita berikan warna ya. Ini warnanya adalah hitam ya. Kita masukkan warnanya biar jadi putih ya, biar kelihatan di layar ya. Kalau misalnya putih kita menggunakan F sampai 6 kali ya. 1 2 3 4 5 6. Oke, seperti itu. Kemudian kita save. Kita coba lihat reload dari emulator kita. Oke, tulisannya sudah membesar dan juga sudah menjadi warna putih ya. Selanjutnya kita masukkan lagi adalah setelah teks pemain, kemudian kita masukkan juga adalah teks score ya. Teks score ini adalah tulisan 0 ini teman-teman ya. 0 kemudian X kemudian 0 ini kita atur juga. Teks score ya, teks score kita atur di sini. Teks score kita atur misalnya dia akan punya width kita atur besarnya 30. Kemudian kita masukkan lagi adalah height-nya 30. Kemudian kita buat dia sehingga dia akan berbentuk lingkaran ya. Area yang di luar dari skornya berbentuk lingkaran. Kita bisa menggunakan yang namanya border radius seperti ini. Kemudian kita masukkan ukurannya adalah, kalau tadi kita lihat width-nya ada 30, height-nya 30. Biar dia berbentuk lingkaran maka kita masukkan 30 bagi 2 seperti ini. Kemudian kita masukkan lagi adalah background color-nya. Background color. Kita coba yang lebih gelap ya. Misalnya di sini kita masukkan 3-nya 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kemudian kita masukkan. Coba kita save dulu. Kita coba lihat hasilnya. Oke, dia sudah membentuk lingkaran ya. Tapi di sini kita lihat
untuk paddingnya belum oke, kita atur juga padding 5, kemudian kita berikan text align-nya biar tulisannya dia menuju ke tengah ya. Center, center ya, seperti ini. Kemudian setelah text align kita berikan juga justify content ya. Justify content kita juga masukkan adalah center seperti ini. Kita coba lihat. Oke, tulisannya sudah menuju ke tengah, tapi dia warnanya hitam ya. Kita coba berikan warna biar lebih terang dengan menggunakan color. Kita masukkan warnanya putih adalah F sampai 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita save. Kita coba lihat. Baik, warnanya sudah jadi putih ya untuk yang skornya dan lingkarannya berwarna hitam. Oke, sudah kelihatan teman-teman. Sekarang kita menuju yang berikutnya. Oke, kita coba lihat di sini, X-nya ini semacam mepet ya. Ini bagian lingkarannya ini mepet dengan X ya. Kita bisa langsung berikan spasi di sini saja. Spasi, spasi. Oke, biar dia ada jeda. Dan di sini kita masukkan saja untuk yang X-nya kita masukkan. Kita dengan tulisan style.textcross misalnya. Kemudian kita masukkan di sini. Text cross. Kemudian kita masukkan misalnya dengan menggunakan, kita ganti warnanya saja, color. Kita berikan warna putih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, seperti itu. Kemudian kita save, kita coba lihat hasilnya di emulator kita. Oke, ini sudah tampil ya, jadi ini adalah tombolnya. Bukan tombol, sorry, ini adalah tampilan dari yang dipilih oleh kita nanti sebagai pemain. Kemudian ini adalah tampilan dari komputernya. Oke. Ini tulisannya masih pemain, coba kita ganti langsung saja di sini, komputer ya. Oke, kita ganti yang komputer. Baik, selanjutnya kita menginjak yang berikutnya di sini untuk kita memasukkan untuk tombol reset ya. Jadi misalnya kita sudah kalah berkali-kali ya, seperti itu. Kemudian kita mau reset, kita bisa sediakan di sini adalah tombol reset. Misalnya di sini kita masukkan untuk view-nya kita berikan style. Kemudian di sini kita masukkan style.view reset misalnya. Baik, berikutnya di sini kita masukkan buttonnya, button kita berikan title-nya, title. Misalnya di sini kita masukkan button title-nya adalah reset permainan seperti ini. Sekarang kita coba atur untuk yang view reset ya. Kita scroll ke bawah, kemudian kita lihat di sini view reset. Untuk yang view reset kita masukkan padding saja cukup sepertinya, view reset. Kemudian kita berikan padding. Dan kita berikan angka 5. Baik, seperti ini. Kemudian kita lanjut yang bawah yang akan kita gunakan untuk meletakkan tombol-tombol yang kita miliki di sini. Yang pertama di sini kita masukkan stylenya dulu. Ya. Style.view tombol misalnya, view tombol. Kemudian di sini kita masukkan yang berikutnya adalah touchable opacity, touchable opacity. Kemudian di dalam touchable opacity tersebut kita masukkan dari gambar tangan kita ya. Dan itu akan digunakan sebagai tombol ya. Jadi ketika nanti diklik dia akan mengubah dari layar di atasnya. Kita berikan di sini misalnya stylenya kita atur sekalian. Style misalnya text symbol. Text symbol dan kita kopikan dari sini. Ini adalah batu ya, kita copy di sini. Oke, seperti ini. Kemudian kita copy sebanyak 2 kali lagi ya. 1, 2. Oke. Kemudian kita ambil di sini. Ini adalah masih batu ya. Harusnya adalah oh sebentar, sorry. Ini adalah gunting batu kertas. Kita cari untuk logo dari guntingnya ya. Misalnya di sini karena kita pakai tangan, kita pakai yang ini, kita copy. Kemudian kita letakkan di sini gunting. Setelah gunting, setelah batu, kemudian kita cari yang seperti kertas. Ya, ini teman-teman. Kemudian kita letakkan di bagian bawah. Sudah lengkap ya. Sudah ada gunting, batu, dan juga kertas. Kita coba lihat hasilnya di sini. Baik, gunting, batu, kertas ya. Kertasnya masih di bawahnya. Kemudian di sini kita atur dulu untuk yang view-nya.
Ini kita atur untuk yang view-nya, view tombol ya, view tombol kita atur dulu. Baik, view tombol ini kita masukkan flex-nya satu saja ya, biar dia tidak terlalu besar nantinya. Kemudian kita buat dia agar mendatar ya, seperti tadi saya sebutkan. Untuk mendatar kita pakai yang namanya flex direction ya. Kemudian kita pakai ya, ini adalah row ya. Nah, berikutnya di sini kita masukkan align itemnya adalah misalnya kita masukkan center ya, center. Kemudian justify kontennya juga kita masukkan center. Oke, coba save. Baik, dia akan menujunya mendatar ya, tapi ini masih kecil ya. Simbolnya masih kecil teman-teman ya, masih kecil. Kita atur juga sekalian di sini dengan menggunakan teks. Tadi style yang kita masukkan adalah teks simbol. Teks simbol. Teks simbol. Nah, di teks simbol ini kita atur dulu misalnya font size-nya sehingga dia bisa membesar ya. Font size-nya kita atur misalnya 30. Kemudian kita berikan dia marginnya dengan sampingnya kita berikan margin left. Misalnya kita atur 30 juga. Kemudian kita atur margin right-nya. Margin right 30. Kemudian setelah margin left, margin right, misalnya di sini kita masukkan width-nya. Jadi nanti akan kita buat di luar dari si si ikon ini akan ada lingkaran ya. Coba sekarang kita save dulu, kita lihat apakah sudah membesar ataukah belum. Oke, ukurannya sudah membesar ya. Ini adalah gunting, batu, kertas. Oke, sudah menampilkan simbol ketika kita melakukan permainannya, gunting, batu, kertas. Sekarang kita berikan lingkaran ya, lingkaran yang mengelilingi dari tangan ini. Ini kita juga berikan lingkaran, kita juga berikan ini lingkaran ya, biar lebih oke gitu. Berikutnya di sini kita masukkan width-nya, misalnya dimasukkan 60, kemudian height-nya kita masukkan adalah 60. Dan seperti tadi saya sebutkan ya, kalau misalnya kita akan membuat dia menjadi lingkaran, kita menggunakan border radius dan kita masukkan 60 bagi 2 seperti ini. Oke. Berikutnya di sini karena kita akan membuat dia punya lingkaran yang mengelilinginya, kita pakai border width. Kita berikan angka 1 seperti ini, kita coba save, kita coba lihat hasilnya. Baik, dia sudah memberikan lingkaran ya di luar dari tangannya, tapi posisinya masih ke samping ya, tidak ke tengah. Ini kita atur dulu dengan menggunakan text align ya, text align center. Oke. Coba kita save, kita coba lihat. Baik, dia sudah menuju ke tengah ya. Sekalian saja di sini kita atur untuk paddingnya, biar dia menyesuaikan lebarnya ya dari atas. Padding kita atur misalnya adalah 10. Coba lihat. Baik, dia sudah menuju ke tengah. Sekarang kita berikan warna dari border dan juga backgroundnya. Misalnya kita masukkan background color, kita berikan warna yang nggak terlalu mencolok gitu. Dengan DF. Kemudian untuk yang bordernya kita atur dengan warna border color. Kita berikan warna adalah misalnya crash C. Nah, coba lihat. Baik, dia sudah membuat tampilan ya. Di sini adalah lokasi untuk kita meletakkan gunting, kemudian di sini adalah batu dan di sini adalah kertas. Dan di sini kita lihat dia sudah menyiapkan satu tombol. Dia bisa digunakan untuk melakukan reset data ya. Jadi misalnya ini permainannya sudah panjang, kemudian kita akan mereset dari awal lagi, maka kita klik di bagian reset permainan. Baik, secara tampilan sudah oke ya. Dia sudah menampilkan tombol dan sudah menampilkan hasilnya dan juga sudah kita siapkan tombol untuk melakukan reset. Nah, selanjutnya kita menuju ke programnya di sini. Kita scroll ke atas dan kita akan buat dia menjadi state saja. Jadi tampilan dari tangannya kita masukkan dari data state. Ini juga dari state juga. Dan kita masukkan di sini dengan menggunakan menuliskan di sini ini adalah state ya. Kemudian kita berikan tanda sama dengan diikuti dengan kurung kurawal seperti ini, maka dia akan menjadi state. Dan kita buat satu inisialisasi nilai, misalnya di sini kita masukkan array tangan. Baik, array tangan. Dan di sini kita simpan dia, datanya akan kita simpan beberapa data ya. Misalnya di sini kita masukkan nama. Namanya adalah yang pertama gunting ya, gunting, dan dia akan dikalahkan oleh yang namanya, kalau gunting berarti yang mengalahkan adalah batu. Betul sekali.
batu. Dan gambar dari gunting kita coba lihat di sini. Kita coba lihat di sini gunting seperti ini. Kita copy saja. Kemudian kita letakkan di sini. Oke, sudah. Gunting lawannya adalah batu. Artinya, kalau misalnya kita menggunakan gunting, maka yang bisa mengalahkan dari gunting adalah batu. Betul sekali. Oke, lanjut di sini di bawahnya kita masukkan nama. Setelah gunting adalah batu, ya. Maka lawan dari batu adalah kertas, ya. Kertas. Dan gambar kertas, gambar batu kita masukkan dari emoji di sini. Masukkan yang gambar batu. Oke, ini kita copy. Dan kita kembali di sini, kita masukkan. Set. Oke, ya. Oops, sorry, di sini masih kurang ya. Tadi kita cuma masukkan ikonnya, kita berikan di sini adalah simbol. Baik, berikutnya di sini juga sama, kita masukkan adalah simbol. Lanjut, lanjut. Oke. Di sini kita masukkan setelah gunting batu yang berikutnya adalah kertas, teman-teman. Kertas yang bisa mengalahkan kertas adalah gunting. Gunting, dan berikutnya kita masukkan gambar tangan yang memperlihatkan kertas. Oke, seperti ini. Jadi kita sudah menyiapkan di sini adalah array tangan, dan dia akan menyimpan nama gunting, dan yang bisa mengalahkan gunting adalah batu. Oke, simbolnya adalah seperti ini, tanda tangan dengan 2 naik seperti ini. Kemudian berikutnya namanya batu, yang bisa mengalahkan dari batu adalah kertas, dan simbolnya adalah batu seperti ini. Dan yang terakhir adalah kertas, lawannya adalah gunting ya. Yang bisa mengalahkan dari kertas adalah gunting, dan simbolnya adalah seperti ini. Oke, akan kita gunakan seperti apa? State ini kita scroll ke bawah ya, kita scroll ke bawah. Kemudian kita akan ubah di sini sehingga dia akan mendapatkan datanya dari state. Betul sekali, dari state. Nah, di sini kita hilangkan saja ini. Oke, kita coba hilangkan, kita coba keluarkan dari emulator kita. Hilangkan, dan kita ambilkan data dia dari state yang kita punya ya. Kita masukkan di sini seperti ini. Kemudian kita berikan datanya dengan menggunakan this.state.array tangan.map. Oke, dia akan memecah dari objeknya sehingga menjadi array ya. Kita masukkan seperti ini. Kemudian kita masukkan tangan, kemudian kita masukkan i ya. I adalah indeksnya nantinya. Kemudian kita masukkan tandanya dan langsung kita berikan di sini ya. Dan kita kopikan saja dari yang sebelumnya tadi adalah touchable opacity ya. Kita tuliskan lagi touchable opacity. Biasanya kalau misalnya tidak diberikan indeks, dia akan ada warning ya. Kita masukkan i seperti ini. Oke, berikutnya di sini kita masukkan untuk yang teks. Dan di teks ini kita masukkan stylenya tadi adalah style.text simbol ya, text simbol. Dan di sini kita masukkan nilainya adalah tangan dot simbol. Oke, coba kita save, coba kita lihat hasilnya. Oke, sama ya. Ini adalah data yang didapatkan dari state, teman-teman ya. Jadi kita tidak perlu menuliskan satu persatu, tinggal nanti datanya kita dapatkan dari state ya. Sehingga dia akan melakukan iterasi dari data yang dari array tangan tadi dan akan diwujudkan dalam bentuk ikon seperti ini. Baik, setelah kita menampilkan dari data yang dari array tadi, langsung kita buat di sini proses untuk pemilihan ya. Jadi ketika ini diklik ya, diklik ataupun yang ini diklik ya, tombol tangannya diklik, dia akan melakukan operasi gunting batu kertas dengan komputer ya. Kita masukkan di sini, di touchable opacity kita masukkan saja misalnya dengan menggunakan on press. Sama dengan, kemudian di sini kita masukkan kurung-kurung seperti ini, dan kita masukkan misalnya dengan aksi. Kemudian di sini kita masukkan adalah i. I ini adalah indeksnya ya, indeksnya adalah i. Oke, kita coba save dulu. Kemudian kita scroll ke atas dan kita atur untuk aksinya. Baik, kita menuju ke aksi dan juga indeks. Nah, berikutnya di sini kita masukkan untuk biar komputernya itu nanti ketika kita memilih salah satu tombol, misalnya kita memilih bagian gunting ini, biar komputernya itu melakukan pemilihan secara random ya. Dan karena kita menggunakan yang namanya JavaScript, kita bisa menggunakan script yang dimiliki oleh JavaScript untuk melakukan random. Misalnya di sini kita masukkan dulu var-nya adalah index random. Dan kita dapatkan dia dengan menggunakan math.floor. Oke. Kemudian kita masukkan lagi adalah math.random.
Kita kalikan dengan this.state.array tangan.length seperti ini. Baik. Dia akan melakukan random data yang dimiliki ya. Kita coba save dulu. Kemudian di sini kita akan mengambil data dari yang dipilih oleh komputer ya. Kita masukkan misalnya dengan menggunakan var pilihan komputer ya, pilihan komputer kita masukkan dari this.state.array tangan. Kemudian kita masukkan dengan indeks seperti ini dan yang kita masukkan dalam indeksnya adalah indeks random. Oke. Next random maka dia akan menyimpan data yang dipilih oleh komputer dengan metode random index seperti ini. Baik, berikutnya di sini kita masukkan var lagi, kita masukkan dengan pilihan pemain. Pilihan pemain kita masukkan dengan this state.array tangan ya. Kemudian di sini kita masukkan indeksnya adalah indeks. Sip. Oke. Sekarang coba kita lihat nilainya ya. Misalnya di sini kita masukkan dengan let dulu biar kita kelihatan. Yang dipilih pertama adalah pilihan komputer ya. Kemudian kita berikan X misalnya. Kemudian di sini kita masukkan adalah pilihan pemain. Oke. Kita coba save, kemudian kita coba jalankan ulang. Ketika kita melakukan pemilihan dari tombolnya. Baik, pertama misalnya kita pilih yang gunting. Cannot find variable aksi ya. Coba kita lihat dulu. Baik, ternyata tadi kita menyebutkannya kurang this, teman-teman. Kita masukkan dulu di sini. This.aksi. Kita ulangi ya. Kita coba klik di bagian gunting. Oke, menuliskan dari adalah objek. Ternyata di sini masih kurang ya. Ketika kita menyebutkannya. Pilihan komputer nama ya. Kemudian di sini juga pilihan pemain nama. Oke, kita save, kita coba ulangi. Kita pilih misalnya yang pertama adalah gunting. Baik, sama ya. Jadi pemilihan komputernya juga gunting, kita juga pilih gunting. Oke, kita coba ulangi lagi di gunting. Ternyata komputernya memilih batu ya. Artinya yang menang adalah siapa? Batu dengan gunting? Komputer. Oke, yang menang komputer. Lanjut. Kita sudah bisa ya menampilkan datanya. Kemudian kita lanjut lagi setelah tadi kita sudah menyimpan datanya dengan nama pilihan komputer dan juga pilihan pemain. Selanjutnya kita masukkan untuk proses perbandingannya ya. Tapi sebelumnya kita masih kelupaan satu hal ya. Di sini kita lihat tombolnya ini masih kita masukkan secara langsung ya. Dia tidak mengambil data dari array. Kita atur dulu sehingga ketika default pertama dia akan mengambil data dari array tangan tapi yang indeks pertama. Tapi ketika sudah proses pemilihan dia akan menampilkan data sesuai dengan yang dipilih oleh pemain ataupun yang dipilih oleh komputer. Oke, berikutnya di sini kita masukkan dulu untuk state-nya kita tambahkan ya. Kita tambahkan untuk state-nya. Kita tambahkan di sini state-nya adalah misalnya pilihan pemain. Seperti ini. Kemudian kita juga masukkan pilihan komputer. Kita masukkan seperti ini. Sip. Oke. Kemudian di sini tadi setelah kita namanya kita memilih ya, dari komputernya memilih berdasarkan random dan kita memilih berdasarkan simbolnya. Selanjutnya di sini kita masukkan pemilihannya tersebut ke dalam state saja. Kita set di sini this.setState ya, set state. Kita berikan di sini nilainya ya, this.setState. Yang pertama kita masukkan pilihan pemain ya. Pilihan pemain adalah nilai dari pilihan pemain symbol. Sip, seperti ini. Lanjut di bawahnya kita ganti yang dari pilihan komputer. Pilihan komputer. Dia didapatkan dari pilihan komputer symbol. Sip, oke. Lanjut. Di sini kita lihat bahwa nilainya ini masih didapatkan dengan memasukkan gambar tangan secara langsung ya. Ini kita ubah lagi, di sini kita hapus, kemudian kita masukkan datanya seperti ini. Nah, kita masukkan saja caranya adalah this state, kemudian diikuti dengan dot pilihan pemain ya. Selanjutnya di sini kita sudah atur untuk yang pemain, kita atur untuk yang paling bawah ini untuk yang sang komputer. Kita masukkan this dot state dot pilihan komputer. Kita save.
Coba kita lihat. Oke, dia masih kosong ya, karena memang state-nya akan dinilai setelah kita melakukan aksi ya. Coba kita melakukan aksi terlebih dahulu, tadi kita melulu pilih yang bagian gunting ya. Sekarang kita coba pilih yang bagian kertas, kita klik dulu yang kertas. Oke, dia sudah menampilkan di sini, ini adalah kita ya. Bagian pemain ini adalah kita, dan ini adalah komputer. Sekarang misalnya di sini kita pilih yang tengah ya, bagian batu. Ya, jadi batu ketemu batu, maka nilainya adalah draw. Kemudian kita pilih misalnya gunting, ya gunting ketemu gunting, akhirnya adalah draw. Oke, kita atur sekalian saja di sini untuk yang nilainya ya, kita atur di sini. Di sini kita akan melakukan perbandingan ya. Kita masukkan dengan cara if ya. Kemudian di sini kita masukkan pilihan pemain dot nama sama dengan pilihan komputer dot lawan ya, maka akan membuat pemainnya menjadi menang ya. Nah, berikutnya setelah ada pemilihan seperti ini kita masuk kita perlu di sini buat satu state lagi ya, untuk memasukkan jumlah kemenangan dari playernya ya, pemain dan komputer kita masukkan dalam state. Di sini kita masukkan misalnya dengan menggunakan jumlah menang pemain. Kita berikan nilai defaultnya adalah 0, sama di sini kita masukkan jumlah menang komputer. Kita masukkan nilainya adalah 0. Oke. Dan di sini kita masukkan ya datanya ketika dia melakukan kemenangan. Kita masukkan dengan menggunakan this set state. Kemudian kita masukkan jumlah menang pemain sama dengan titik 2 this dot state dot jumlah menang pemain ditambahkan dengan 1. Oke. Lanjut, kita masukkan yang bawahnya lagi, kita mengatur kemenangan untuk si pemainnya, kemudian berikutnya kita atur kemenangan untuk si komputer. Kita masukkan di sini adalah jumlah pemain dot lawan, apakah sama dengan pilihan komputer dot nama. Kalau misalnya iya, maka yang menang adalah si komputer. Jumlah menang komputer kita masukkan di sini. Jumlah menang komputer adalah this state dot jumlah menang komputer ya, komputer ditambah dengan 1. Baik. Apakah sudah selesai? Ketika kita klik dia langsung memberikan nilainya? Belum, karena kita belum masukkan nilainya itu ke dalam view kita ya. Ini masih menggunakan nilai defaultnya. Di sini kita ubah seperti ini, kita hapus tadi yang kosong tadi kita hapus, kemudian kita ganti seperti ini dan kita masukkan this dot state dot jumlah menang pemain. Nah, sama di bagian bawah ini yang kosong ini kita hilangkan dan kita ganti dengan this dot state dot jumlah menang komputer. Oke, kita coba lihat. Oke, sekarang kita coba klik di sini di bagian gunting, kita klik. Baik, kita klik. Kita kalah teman-teman ya, karena yang komputernya milih batu. Sekarang kita coba batu. Oke, sama draw ya. Jadi draw masih 0-1, kemenangan masih di pihak komputer. Sekarang kita coba masih di gunting misalnya. Baik, gunting kita masih kalah teman-teman. Sekarang kita coba bagian kertas. Oke, ternyata si komputernya pilih bagian gunting. Kita masih kalah ya. Kita perlu yang namanya reset. Oke, kita buat sekarang yang bagian reset karena kita kalah teman-teman. Nah, untuk reset gampang saja, kita masukkan di sini misalnya dengan menggunakan reset. Oke, di bagian reset ini kita atur dulu. Inti dari reset adalah menghilangkan ya, mengembalikan nilai dari state yang kita atur tadi ke nilai awalnya. This dot set state ya. Kita atur dulu. Pilihan pemain kita hilangkan. Kemudian berikutnya this dot set state, pilihan komputer kita hilangkan. Kemudian kita masukkan berikutnya adalah this dot set state, jumlah menang pemain kita hilangkan, kita berikan angka defaultnya adalah 0 tadi. Kemudian this dot set state, kita masukkan jumlah menang komputer, kita berikan nilai 0. Oke, sudah ya. Kita sudah menyiapkan untuk yang reset, jaga-jaga kalau misalnya kita kalah lagi. Oke. Ini kita lihat belum oke ya. Jadi ketika masih awal-awal kita bagusnya ini memberikan nilai defaultnya ya. Nilai default dari gambar untuk tangannya. Kita berikan nilai misalnya gambar awalnya adalah gambar
batu ya. Baik, kita atur dulu di sini di bagian render ini kita atur. Ini adalah nilai dari pilihan pemain, kita atur dengan menggunakan conditional yang dimiliki oleh si React Native ya. Kita sudah tadi masukkan this.state pilihan pemain, kita berikan conditional seperti ini saja, this.state pilihan pemain, kemudian kita berikan tanda tanya. Kalau misalnya this.state pilihan pemain itu ada isinya, maka akan dikeluarkan isinya this.state pilihan pemain. Pilihan komputer, pilihan pemain. Kalau misalnya kosong, maka kita berikan nilai dari default awalnya. This.state tangan, ya, kita berikan dengan indeks kosong, dan kita ambilkan dia dari bagian objek simbol. Oke, seperti ini. Kita copy saja. Kemudian kita pindahkan ke bagian bawah. Kita copy seperti ini. Set. Dan kita ganti di sini pilihan pemain, kita ganti menjadi pilihan komputer. Komputer. Sama di sini kita masukkan tadi adalah pilihan komputer. Kita coba save. Kita coba lihat. Baik, dia sudah menampilkan dari data awalnya ya. Dia menampilkan default yang indeks kosong ternyata adalah gunting ya. Dia menampilkan gunting, oke, tidak masalah. Berikutnya di sini kita coba jalankan ya. Ini adalah default awalnya, nilai yang awalnya dia memberikan nilai gunting. Kalau misalnya kita mau ganti yang batu, tinggal ini indeksnya kita ganti dari kosong, kita ganti 1. Ya, kemudian kosong kita ganti 1. Baik, dia sudah menjadi batu ya. Sekarang kita coba klik di bagian, kita pilih dulu misalnya di sini kita pilih awalan adalah gunting. Baik, kita kalah langsung saudara-saudara ya. Kita masih kalah. Sekarang kita pilih, dia pilih batu, kita pilih kertas. Baik, masih draw. Kita pilih batu. Baik, kita masih kalah. Kita reset. Oke, kita reset ya. Kita coba langsung untuk yang tombol reset. Apakah ketika kita klik di tombol reset ini, dia akan menghilangkan data awalnya. Artinya kalau menghilangkan data, 02 akan berubah menjadi 000. Karena nilai defaultnya 2 akan diubah menjadi 0. Dan gambar tangannya akan diubah menjadi batu semua ya. Kita coba reset. Oke, terlupa teman-teman. Kita belum masukkan di bagian resetnya untuk on press-nya. On press, kamu ketinggalan. On press kita masukkan. Dan dimasukkan di sini this.reset. Kita coba ulangi. Kita pilih pertama adalah gunting. Baik, sama-sama gunting, draw. Kita coba yang kedua adalah batu. Baik, masih draw. Kita yang ketiga adalah pilih yang bagian kertas. Baik, kita juara. Kita coba lagi ke gunting. Baik, kita masih juara. Kemudian kita klik lagi bagian batu. Baik, kita kalah. Kita reset saja, biar kita mulai dari awal. Kita coba klik reset, apakah datanya bisa kembali ke kosong ya. Artinya 0, 2 akan menjadi 0, 1 akan menjadi 0, dan gambar tangannya akan berubah menjadi batu semua. Kita coba yang bagian reset. Baik, dia sudah kembali ke bagian awal, teman-teman. Nah, itu tadi, teman-teman, cara kita bisa membuat game sederhana, batu gunting kertas dengan menggunakan React Native. Silahkan disampaikan kalau misalnya ada yang kurang. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.